Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Arif dari YouTube ANR SPT Project. Beberapa waktu yang lalu saya ada dapat pertanyaan dari teman-teman. Bro, bos, bang, kalau saya upload video begini bisa lolos monet nggak? Kalau saya buat video begitu bisa lolos nggak? Jadi sebenarnya apa sih yang dinilai YouTube saat meninjau channel kita? Pada awal saat kita pengajuan monetisasi itu sudah ada bocorannya bro. Sebelum membahas hal tersebut, saya mau cerita sedikit ke kalian nih. Ini sedikit pengalaman saya tentang channel saya yang kena dismonetisasi atau monetisasinya dibatalkan oleh YouTube. Jadi channel saya ini sudah 2 kali kena dismon, dan keduanya karena konten yang digunakan ulang. Jadi channel ini sudah melalui 3 kali proses monetisasi. Untuk pengajuan ulang dismonet yang pertama itu, saya harus menunggu selama 1 bulan untuk mengajukan ulang monetisasinya. Video-video saya yang saya rasa melanggar, saya hapus semua. Biarpun viewernya udah banyak, ya sama aja kayak awal waktu kita mengajukan monetisasi. Nah, untuk dismonet yang kedua itu, YouTube ada kasih fitur banding. Jadi, kita itu disuruh membuat dan mengirimkan video yang dinarasikan dalam bahasa Inggris. Jadi videonya itu diupload dan visibilitas videonya itu tidak publik. Durasinya kurang dari 5 menit, yaitu tadi harus dinarasikan dalam bahasa Inggris atau menampilkan subtitle bahasa Inggris jika dinarasikan dalam bahasa lain. Nah, isi dari videonya itu harus menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat konten, visual proses editingnya, cara merekam konten, dan sebagainya. Nah, saya dikasih waktu 7 hari untuk mengirimkan video banding tersebut tanpa perlu menunggu 1 bulan. Mungkin cukup itu aja cerita tentang pengalaman channel yang dismonet ini ya. Jadi inti dari pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman saya tersebut, video-video reupload itu meskipun sudah diedit, mau bagaimanapun editannya, dan sudah berhasil kita upload tuh, tidak ditemukan pelanggaran hak cipta dan sebagainya, itu nggak bakalan selamanya aman bro. Apalagi berhubungan dengan monetisasi, di mana kita menghasilkan uang dari video reupload tersebut. Ketika jumlah tayangan atau traffic dari video reupload kita itu naik dengan signifikan, pihak YouTube pasti akan meninjau kembali satu persatu video kita secara manual. Dan jika mereka menemukan hal-hal yang dirasa melanggar pedoman atau aturan mereka, itu bakal langsung kena dismonet bro. Dan lebih buruknya itu channel kita bisa kena banned loh. YouTube itu nggak peduli mau channel kalian besar ataupun kecil, semuanya diperlakukan sama. Di video ini saya nggak bermaksud menggurui kalian ya teman-teman. Saya cuma mau berbagi pengalaman serta tips dan berbagi hal-hal yang saya ketahui selama saya menjadi konten kreator di YouTube ini. Oke, kembali ke topik kita. Selama ini saat pengajuan monetisasi atau saat pengajuan ulang karena ditolak atau didismonetisasi, YouTube akan mereview channel kita secara manual. Selama ini tidak ada yang tahu bagian mana saja yang menjadi faktor utama penilaian. Kita hanya diberitahu pokoknya harus sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh YouTube. Makanya banyak yang merasa kebingungan saat pengajuan monetisasinya ditolak. Karena merasa sudah sesuai aturan dan pedoman tadi, video semua sudah original, tidak pakai materi berhak cipta, tapi kok tetap ditolak atau bahkan mungkin digantung. Nah, bulan Januari kemarin YouTube mengupdate aturannya. Masalah peninjauan ini, YouTube mengatakan bahwa ada beberapa hal yang akan menjadi penilaian saat channel ditinjau. Ini menurut saya sangat bagus, jadi kita akan semakin jelas dan terarah dalam mempersiapkan channel kita untuk ikut program partner YouTube. Kali ini saya akan bahas apa saja yang akan ditinjau oleh YouTube ketika pengajuan monetisasi sekaligus tipsnya. Simak terus. Jadi begini, penilaian yang dilakukan itu secara keseluruhan channel dan bukan berdasarkan per video saja. Yang pertama yang akan menjadi penilaian adalah tema channel. Jadi menurut saya tema yang akan dinilai positif itu adalah yang temanya spesifik. Yang kedua, tema yang tentu saja sesuai dengan pedoman, yang tidak membahas tentang kekerasan misalnya,
atau tidak membahas tentang bencana, penipuan, perjudian, seksualitas, dan semua yang dianggap tidak ramah iklan oleh YouTube. Jadi kalau tema channel kalian itu tidak seperti tadi, seharusnya sih aman. Tapi kalau temanya nggak jelas, akan kelihatan channel kalian beresiko bermasalah atau tidak. Tipsnya, perjelas topik channel kalian, bikin sespesifik mungkin. Kalau sudah, pastikan sesuai dengan pedoman dan aturan YouTube. Cara agar channel kita temanya itu mudah terbaca oleh YouTube, kita bisa memanfaatkan channel art atau banner. Beri gambar atau tulisan di situ channel mau bahas tentang apa. Buat aja channel art yang mudah dimengerti. Oke, hal yang ditinjau atau dinilai yang ketiga yaitu peninjauan akan fokus pada video yang paling sering ditonton. Ini kira-kira apa ya? Kenapa mereka fokus pada video yang paling banyak ditonton? Kalau kalian perhatikan, setiap channel pasti ada video yang jumlahnya biasanya 1-5 yang penontonnya paling banyak. Ya kan? Nah, video yang banyak ditonton tadi akan dianggap sebagai mewakili keseluruhan channel. Karena sudah dipastikan video tersebut menghasilkan banyak jam tayang. Mereka akan dicek satu persatu apakah masih cocok dengan tema channel tadi, apakah sesuai dengan pedoman atau tidak, apakah aman dari masalah hak cipta, dan sebagainya. Sering ada pertanyaan itu begini, Bang, kalau kita upload video yang viral-viral terlebih dahulu, re-upload misalnya, video dari TikTok, Facebook, Instagram, yang penting ramai dulu lah, biar jam tayangnya banyak, nanti kalau sudah monet dihapus, itu bagaimana? Kalau menurut saya sih, misalnya untuk nyari subscriber dulu, itu nggak masalah. Tapi apabila video re-upload kalian itu untuk monetisasi, dari pernyataan YouTube tadi sebaiknya hal itu tidak kalian lakukan. Karena pertama sekali yang akan mereka cek adalah video yang paling banyak dilihat. Kalau video-video tersebut ternyata tidak sesuai, bisa dipastikan channel kalian akan ditolak. Kalau hapus videonya pas peninjauan aja, bagaimana? Kalau videonya diprivasi bagaimana? Video yang dihapus atau diprivasi itu tidak akan dihitung jam tayangnya, jadi malah akan dianggap channel kalian kurang syarat jam tayangnya. Tipsnya, kalau selama ini kalian masih bingung channelnya mau fokus kemana, bisa disesuaikan dengan video-video kalian yang ramai tadi. Selidiki kenapa video-video itu bisa ramai, apa karena topiknya, apa karena kata kuncinya, atau hal lainnya yang bisa menjadi penyebab video kalian itu ramai penontonnya. Ini biar YouTube menilai bahwa video-video kalian yang ramai tadi masih nyambung atau relevan dengan video lainnya. Kalau video yang paling ramai tadi itu nggak nyambung sama video lain secara keseluruhan, akan dinilai kurang bagus. Contohnya kamu punya video yang ramai karena bahas tentang politik atau bahas kasus korupsi misalnya. Tapi sebenarnya channel kamu itu bahas hal lain, bahas HP atau laptop misalnya. Ini akan dianggap nggak nyambung. Saya yakin hal ini karena yang akan ditinjau. Kalau misalnya kalian bahas musik, lalu kalian menyanyikan lagu cover, masih ada nyambungnya. Kalau kalian bahas game, tapi video lain tentang memasak, berkebun, kosmetik, jadinya nggak nyambung bro. Oke, yang keempat adalah video terbaru. Kapan diupload videonya, kalian bahas tentang apa, performanya bagaimana, masih relevan sama channel atau enggak. Nah, kalau konsistensi pengaruh apa enggak? Maksudnya gini, misalnya kalian jarang upload nih, palingan sebulan sekali aja udah syukur. Dari pengalaman teman saya itu, kalau yang jarang upload itu bisa disetujui sih. Yang penting channel itu masih hidup, paling nggak ada yang nonton lah, atau ada yang komen, pokoknya ada interaksi gitu. Jadi kalau jarang upload itu sepertinya masih oke. Intinya yang penting masih ada kehidupan lah di situ. Tipsnya bagaimana? Usahakan video terbaru kalian persiapkan dengan baik. Dari topik, optimasi, menyambung dengan tema channel, dan sesuai dengan aturan dan pedoman. Udah, itu aja. Untuk nomor 5, proporsi waktu tonton terbesar. Nah, kalau watch time kalian katakanlah 4000 jam tayang itu sangat didominasi oleh 1 atau 2 video aja, ini akan menjadi perhatian YouTube. Peninjau akan menilai sebabnya kenapa gitu loh. Kok hanya 1 video saja yang ramai gitu? Kenapa yang lain gak ada yang nonton? Atau jangan-jangan pakai cara curang seperti viewer buatan misalnya, atau kontennya re-upload nggak original dan sebagainya. Kalau dinilai mencurigakan, ya akan ditolak juga. Kalaupun channel kalian udah lolos monet dengan cara nggak benar tadi, nanti bakal ketahuan juga bro, channel kalian pasti akan kena dismonet. YouTube sekarang ini lagi sering razia channel keliling.
Tipsnya, cek lagi video kalian yang paling melejit atau paling banyak views-nya. Kalau kalian bisa bikin konten serupa untuk video yang lain yang bagus, kenapa enggak? Kalau nggak bisa, paling nggak pastikan video itu tidak melanggar aturan. Kalau memang kamu anggap itu beresiko, ya hapus saja, itu bisa menjadi penyebab nanti ditolak. Nomor 6, video yang kita upload di YouTube itu ada metadatanya. Jadi yang nomor 6 ini adalah metadata video. Dari judul, thumbnail, dan deskripsi. Optimasi metadata itu sangat dianjurkan. Tapi kalau kalian isi bagian tersebut dengan konten yang menjurus ke spamming, itu akan ditolak. Judul pakai kata-kata provokatif atau vulgar, deskripsi diisi sama tag, itu nggak boleh. Deskripsi diisi sama link yang berbahaya, download software bajakan misalnya, spamming dan sebagainya, itu akan menjadi sumber penyebab ditolak. Thumbnail yang clickbait banget, istilahnya bohongin penonton lah atau nggak ada di videonya, itu juga bisa menjadi bakal ditolak. Atau mengandung unsur seksual dan kekerasan dan terorisme, itu nggak boleh. Bagian tag diisi dengan keyword yang nggak nyambung misalnya, itu juga nggak boleh. Videonya apa, isi tagnya apa, nggak jelas adanya. Tipsnya, kalian pelajari SEO yang sudah banyak dibahas oleh youtuber-youtuber lain, atau nanti akan saya buatkan video tersendiri. Buat kalian yang ditolak monetisasinya atau kena dismonetisasi, coba review lagi berdasarkan 5 hal tadi. Ini bocoran dari YouTube langsung loh, yang bisa untuk menganalisa channelmu biar setujui lagi saat pengajuan ulang. Untuk jenis-jenis channel konten yang biasanya akan ditolak monetisasinya itu ada di link di deskripsi video ini, atau klik kartu di atas. Buat yang baru mulai, jangan memaksakan diri hanya kejar jam tayang, subscriber pakai cara-cara nggak bener. Ikutin saja panduan tadi biar saat pengajuan channelmu akan aman, lancar, sampai monetisasi lah pokoknya. Demikian video ini. Jika kalian punya pertanyaan, saran, atau kritik, atau ada yang pengen sharing dan diskusi, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.